Selamat malam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali menyaksikan Metro TV. Senang sekali saya Hilbram Dunar kembali hadir di hadapan Anda. Kita sama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Dan yang spesial kalau bisa Anda saksikan yang sudah hadir di studio Metro TV, ada bapak-bapak dan juga ibu-ibu dari Seskual Cipulir, Jakarta. Apa kabar Bapak, Ibu? Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Yang spesial juga dari malam hari ini kepada Anda akan kami hadirkan adalah pembahasannya, di mana akan dibahas mengenai bad boy keren. Karena hari ini juga adalah Hari Kebangkitan Nasional, jadi saya harapkan Anda bisa bersama kami. Dengan program ini Anda bisa bangkit menjadi pribadi yang lebih baik, lalu Anda menghebatkan orang-orang di sekitar Anda, dan akhirnya Anda bisa menghebatkan dan membangkitkan kehebatan dari Indonesia. Bad boy keren adalah sesuatu yang spesial karena akan merubah pola pikir Anda dari yang tidak Anda pikirkan sebelumnya. Seperti apa? Kita panggilkan saja kalau begitu Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Selamat malam. Apa kabar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kita bertemu dalam program yang indah ini dengan seragam yang gagah ini. Kita tahu negara kita ini well taken care of karena ada orang-orang hebat seperti Anda. Malam ini kita bahas bad boy keren. Nah, ini ada istilah yang harus saya utarakan berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Bad boy is not a judgment. Yang tentang yang negatif, bukan penilaian negatif, tapi bad boy itu adalah a compliment, pujian. Karena berani menjadi yang beda. Yang banyak dimengerti orang mengenai bad boy itu adalah criminal boy. Itu beda. Kalau sudah criminal boy, itu bukan urusan kita di dalam bahasa ini. Kita mau membangun pribadi-pribadi yang menerobos menjadi pribadi yang tidak membiasakan keadaan. Bad boy, itu yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan banyak di antara kita menemukan kehebatan dalam dirinya dan besok menjadi pribadi yang ditemukan oleh sehebat-hebatnya pengguna kemampuan kita. Itu. Bad boy itu memang kalau tadi Pak Mario sudah mengatakan bukan yang kriminal ya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tapi kalau diambil dari benang merahnya ketika berbicara mengenai bad boy, Pak Mario adalah orang-orang yang tidak bisa diam, yang ingin bergerak terus, yang mungkin tidak tenang malah Pak, betul. Yang gelisah. Seperti apa Pak? Bad boy ini gelisah karena dia tidak menyukai yang mapan, yang tidak ada perubahan. Orang-orang ini sering dikatakan sok tahu karena dia sudah melihat yang lebih baik. Lihat ya, orang yang bosan dengan keadaan yang sama pasti karena sudah melihat sesuatu yang lebih baik di dalam bayangannya. Orang-orang ini melihat sesuatu, orang ini visionary dan dia memiliki bahan baku untuk menjadi pemimpin karena semua pemimpin visionary. Pemimpin itu seni yang paling hebat yang ada di dirinya adalah kemampuan melihat sesuatu yang belum jelas bagi orang lain. Tapi sudah dilihatnya dengan jelas dan menjadi tenaga dari keyakinannya. Bad boy ini tipe yang mengabaikan pendapat orang lain, dia percaya sekali dengan yang dilihatnya dan dia lambat menghormati orang. Ada di antara Anda yang begitu? Yang sulit menghormati orang sampai dia membuktikan dia hebat sekali? Ini bad boy. Nah, sifat itu memang ada pada dirinya supaya dia hanya berguru kepada yang paling hebat. Bukan karena dia sombong dan membuang orang lain. Bad boy ini menarik karena dia tidak lazim dan wanita tahu. Wanita investor masa depan. Jadi dia melihat bad boy ini sebagai penerobos yang akan menjadi kepala keluarga yang mengagumkan. Bukan seperti anak mami yang takut sekali kepada perubahan di lingkungan. Itu. Baik, saya sudah bertanya, sekarang saya akan persilahkan kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Saya Ruslan Arif, Mayor Marinir, sebagai seorang bad boy. Iya, Pak. Bagaimana caranya kita mengeliminir resistensi dari setiap perubahan yang kita bawa? Terima kasih, salam super. Super sekali. Begini Pak, kalau ada orang bilang ini ada satu
hambatan, begitu. Lalu orang mengatakan itu tidak mungkin. Orang lain mengatakan itu dengan kepastian, yang di kepala dia adalah masa sih? Ini tipe bad boy, Pak. Bad boy tidak disiksa oleh keraguannya sendiri. Kita tidak bisa menjadi bad boy kalau pertanyaan-pertanyaan ini adalah asli dari hati kita. Tidak boleh. Kita itu mempertanyakan keyakinan orang tentang yang tidak boleh, tidak bisa, sudah pernah kita coba, gagal. Selalu dia bilang, itu karena yang mencoba bukan aku. Lalu bagaimana kalau dia gagal? Hebatnya bad boy itu kalau gagal dia tidak kehilangan muka. Dia bilang apa? Untung aku yang gagal, bukan kalian. Coba itu. Nah, orang sangat takut gagal. Orang lain ini orang yang banyak, ini sangat takut gagal. Jadi kalau ada kemungkinan gagal, siapa yang disuruh maju? Si bad boy. Kenapa? Biar dia yang gagal. Tapi apa hasilnya? Dia yang berhasil. Kenapa? Bad boy itu, Pak, tidak takut gagal, karena kalau dia gagal, tidak ada orang yang gagal. Karena hanya dia yang mencoba. Bayangkan itu, Pak. Nah, bisakah kita bangun mulai dari sekarang reputasi di lingkungan kita? Bahwa kalau ada yang takut dicoba orang, berikan kepada saya. Let me do it, and let me fail for you. Let me fail for you. Gagal sekali ya. Let me do it, Pak ya. Let me pay it for you. Baik, pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Bapak terlihat agak sedikit berbeda penampilannya pada malam hari ini. Super sekali. Bad boy, Pak. Saya Mayor Laut Paut Nurlan. Yes, Pak. Sedikit bertanya. Apakah bijaksana kemudian kita mempertimbangkan kapan harus berbuat baik atau kapan kita harus menahan diri untuk berbuat baik? Pertanyaan ini menuntun saya kepada pertanyaan sebagai seorang bad boy sejati. Ketika bad boy ini diberikan pilihan sebagai leader tentunya, antara dua pilihan untuk memilih, mengorbankan satu orang di dalam organisasi untuk menyelamatkan banyak orang, atau menyelamatkan satu orang ini, namun berisiko mempengaruhi banyak orang lain. Terima kasih. Super. Yuk kita ambil sikap bad boy. Seorang bad boy tidak memasalahkan pendapat orang lain karena dia katakan pendapat yang paling penting dalam hidupku adalah pendapat baikku tentang diriku sendiri. I control what will happen in my life, my today and my tomorrow. Nah, Pak, orang-orang yang pemberani seperti ini akan mengutamakan apapun yang menurutnya penting, yang menurutnya baik, bahkan kalau itu harus menegakkan kebenaran bagi satu orang yang beresiko dia tidak disukai banyak orang. Karena yang disebut hebat itu juga berkenaan dengan waktu. Banyak sekali yang hebat belum diterima karena waktunya belum sesuai. Ayo, kita itu menunggu waktu di mana kita sesuai bagi penilaian hebat. Itu sebabnya bersabarlah menjadi pribadi yang berani, yang hebat, yang tegak, yang tidak biasa. Kalau orang bilang gini, paku yang menonjol lebih tinggi dipukul masuk. Anak ada yang begitu toh, Pak? Anak buah yang menonjol dipukul lebih masuk. Jangan khawatir. Pastikan atasan Anda tahu bahwa paku yang menonjol ini adalah untuk gantungan jas dia. Iya toh? So kalau anak buah gagah dan anak buah berani itu untuk keuntungan atasannya, mengapa aku dirugikan? So Pak, lakukan yang benar. Jangan batasi kebaikan yang Anda lakukan, karena itu membatasi kebesaran yang bisa Anda capai. Gitu. Dan saya harapkan Anda tetap bersama kami, bersama-sama menjadi besar melalui program ini, tentunya di Metro TV, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Doa saya adalah Anda yang bad boy, segera semudah mungkin berpangkat tinggi dan berwenang, sehingga Anda bisa mengatakan, ini bisa dan harus, saya tidak tahu caranya, pikirkan,